Halo teman-teman petualang, selamat datang di channel saya. Kali ini, kita akan menjelajahi sebuah pelosok desa yang penuh tantangan dan keindahan, yaitu Desa Mahat di Sumatera Barat. Bersiaplah untuk menikmati perjalanan ekstrim yang mendebarkan, menyusuri setiap sudut desa yang jarang terjamah, dan merasakan langsung keunikan alamnya. Jangan lupa siapkan nyali dan semangat kalian, karena petualangan seru ini baru saja dimulai. Yuk, kita mulai perjalanan kita. Desa terpencil di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Dari Desa Mahat, yang terletak di jantung Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Perjalanan menuju Desa Guntung dimulai dengan Toyota Rush yang telah disiapkan dengan baik. Tujuan tersebut membutuhkan bukan hanya kendaraan yang prima, tetapi juga mental pengemudi yang kuat. Rute dimulai dengan jalanan desa yang sempit dan berkelok-kelok, secara bertahap berubah menjadi jalur tanah yang menantang saat memasuki hutan yang rimbun. Pepohonan yang tinggi menghalangi sinar matahari, menciptakan suasana yang agak menakutkan, tetapi Toyota Rush terus melaju, dengan suspensi McPherson strut di bagian depan dan suspensi multi-link di bagian belakang yang bekerja keras untuk menjaga perjalanan tetap nyaman di jalan yang bergelombang. Saat mobil melaju lebih jauh ke dalam hutan, jalan menjadi semakin berbahaya. Jalan tersebut tampak seperti jalur sempit yang membelah lebatnya hutan, di mana pepohonan tinggi dan semak belukar rimbun menutupi sisi-sisinya. Di balik semak dan pohon-pohon itu, terdapat jurang yang sangat dalam dan curam, yang tidak terlihat jelas oleh para pengemudi. Banyak sopir yang tidak menyadari keberadaan jurang ini karena tertutup rapat oleh vegetasi dan kondisi jalan yang tampak biasa saja dari permukaan. Akibatnya, mereka sering salah menilai situasi dan berpotensi melewati jalan yang berbahaya tanpa menyadari risiko jatuh ke jurang yang menganga di sisi jalan. Secara keseluruhan, jalan ini menuntut kewaspadaan ekstra karena bahaya tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan dan semak belukar yang mengapit jurang dalam, yang bisa berakibat fatal bagi pengemudi yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya. Belokan tajam di tepi tebing curam menuntut konsentrasi dan keterampilan mengemudi yang ekstrim. Untungnya, fitur Vehicle Stability Control (VSC) dan Anti-Lock Braking System (ABS) pada Rush memberikan lapisan keamanan tambahan, membantu pengemudi mempertahankan kendali dalam kondisi sulit. Selanjutnya, perjalanan berlanjut ke lembah yang dalam. Di sini, jalanan menjadi basah dan berlobang karena aspal yang rusak, menguji kemampuan traksi Rush. Ekspresi wajahku menegang. Jantung berdebar kencang seiring mobil Rush yang kami tumpangi mulai mendaki. Jalanan sempit berliku di samping jurang yang sangat dalam. Aspal yang rusak dan sebagiannya hilang karena erupsi menambah ngeri perjalanan ini. Setiap guncangan membuat bulu kuduk berdiri, membayangkan tergelincir ke dalam jurang yang dalam. Saya tegang, mata membelalak, dan bibir terkatup rapat saat melewati jalan berjurang yang sangat dalam. Jalanan desa yang sempit dan berkelok-kelok yang secara bertahap berubah menjadi jalur yang menantang saat memasuki hutan yang rimbun. Belokan tajam di tepi tebing curam yang menuntut konsentrasi dan keterampilan mengemudi yang ekstrim. Jalanan yang menjadi basah dan berlumpur di lembah yang dalam, menguji kemampuan traksi mobil. Pendakian terjal yang menguji kemampuan mesin mobil. Topografi kawasan yang berbukit-bukit bergelombang, landai dan terdapat tebing-tebing yang curam. Dengan penggerak roda belakangnya,
mobil berhasil menaklukkan bagian yang licin, tetapi ada saat-saat ketika kontrol traksi harus dinonaktifkan untuk memungkinkan roda berputar bebas dan mendapatkan traksi. Keterbatasan jarak pandang. Medan yang berliku-liku dapat mengurangi jarak pandang pengemudi, sehingga sulit untuk melihat potensi bahaya di depan. Setelah lembah, perjalanan berlanjut dengan pendakian terjal. Mesin 1.5L Dual VVTi Rush menunjukkan kemampuannya, menghasilkan tenaga 104 PS dan torsi 136 Nm. Mobil itu berjuang menanjak, tetapi dengan gigi yang tepat dan pedal gas yang mantap, mobil itu terus maju, mengatasi setiap rintangan. Karena belokan tajam di tepi tebing curam telah menyebabkan banyak mobil jatuh ke jurang. Saran saya, jika Anda melewati jalur seperti ini sebaiknya, ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan sebelum mengendara. Periksa kondisi kendaraan memastikan bahwa mobil dalam kondisi yang optimal untuk perjalanan. Periksa rem, ban, dan sistem kemudi. Mengemudi dengan kecepatan aman mengurangi kecepatan saat mendekati belokan tajam dan tebing curam. Ini akan memberi Anda lebih banyak waktu untuk bereaksi terhadap potensi bahaya dan menjaga kendali atas kendaraan. Gunakan gigi yang tepat. Gunakan gigi yang lebih rendah saat menuruni bukit atau melewati belokan tajam. Ini akan membantu Anda mengendalikan kecepatan kendaraan dan mengurangi ketergantungan pada rem. Jaga jarak aman. Menjaga jarak yang aman dari kendaraan di depan Anda, terutama saat melewati belokan tajam dan tebing curam. Ini akan memberi Anda lebih banyak waktu untuk bereaksi jika kendaraan di depan Anda berhenti mendadak atau mengalami masalah. Beristirahat secara teratur. Jika Anda mengemudi dalam waktu lama, pastikan untuk beristirahat secara teratur. Kelelahan dapat mengurangi konsentrasi dan memperlambat waktu reaksi Anda. Perhatikan kondisi cuaca. Kondisi cuaca buruk, seperti hujan atau kabut, dapat membuat jalan lebih berbahaya. Jika cuaca buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan Anda atau mencari rute alternatif. Gunakan fitur keselamatan mobil. Manfaatkan fitur keselamatan mobil, seperti Vehicle Stability Control (VSC), dan Anti-Lock Braking System (ABS). Fitur-fitur ini dapat membantu Anda mempertahankan kendali atas kendaraan dalam kondisi sulit. Walaupun di jalur ini tidak ada rambu-rambu lalu lintas, Anda harus tetap menjaga adab dalam berkendara. Jika Anda berselisih jalan dengan kendaraan lain, yang menuruni jalan harus mengalah dan memberikan jalan untuk kendaraan yang sedang menanjak, karena yang lebih beresiko kecelakaan adalah kendaraan yang sedang menanjak. Ini adalah untuk menjaga kecelakaan supaya tidak terjadi. Fokus pada jalan. Hindari gangguan, seperti menggunakan ponsel atau makan, saat mengemudi. Berikan perhatian penuh pada jalan dan lingkungan sekitar Anda.
Langit biru berbisik pelan, menyapa hati yang sempat tenggelam. Kopi hangat di meja bunda, hari ini terasa benar. Mentari siang berisi sinar terang, menghapus kelabu yang dulu datang. Hati menari irama ceria, siang ini milik kita semua. Burung kecil terbang di awan, mengiringi langkah yang penuh harapan. Semilir angin bawa senyuman, tak ada ruang untuk kesedihan. Mentari siang berisi sinar terang, menghapus kelabu yang dulu datang. Hati menari irama ceria, siang ini milik kita semua. Biar waktu terus melaju, kita nikmati detik berlalu. Tak peduli dunia berputar, saat ini kita yang juara. Mentari siang berisi sinar terang, menghapus kelabu yang dulu datang. Hati menari irama ceria, siang ini milik kita semua. The whistle blows, the crowd ignites, our hearts are racing, burning bright. The field's a stage, the game's the fight. We play for glory through the night. We rise, we fall, we give it all. The roar of battle calls us all. The sweat, the grind, we stand as one. Our moment shines under the sun. The clock is ticking, stakes are high. We push through pain, we touch the sky. The thunder pounds beneath our feet. In every move, the world we meet. We rise, we fall, we give it all. The roar of battle calls us all. The sweat, the grind, we stand as one. Our moment shines under the sun. Adrenaline fuels every stride. We fight for dreams we hold inside. The crowd erupts, the echoes scream. We're chasing more than just a dream. We rise, we fall, we give it all. The roar of battle calls us all. The sweat, the grind, we stand as one. Our moment shines under the sun. We rise, we fall, we give it all. The roar of battle calls us all. The sweat, the grind, we stand as one. Our moment shines under the sun. Akhirnya, setelah berjam-jam berkendara yang melelahkan, Toyota Rush tiba di Desa Guntung. Pemandangan desa yang terletak di tengah perbukitan yang hijau sangat melegakan, menandakan akhir dari perjalanan yang berbahaya namun bermanfaat. Pengemudi, meskipun lelah, dapat berbangga karena telah menunjukkan ketangguhan dan keterampilan, sementara Toyota Rush telah membuktikan dirinya sebagai kendaraan yang andal dan mampu menghadapi kondisi terberat sekalipun.
fall, we give it all. The roar of battle calls us all. The sweat, the grind, we stand as one. Our moments